وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini, subuh yang sangat cerah ini, kita kembali memperbaharui puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah-hidayahnya kepada kita. Allah selalu bersama kita dalam semua keadaan kita, membersamai kita dengan nikmat-nikmat, bersama kita dengan semua yang mesti kita syukuri. Kesempatan untuk menikmati kehidupan, kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dengan semua nikmat yang melekat pada tubuh kita, air, udara, oksigen, semua berada dalam tubuh kita. Nikmat-nikmat yang kita makan dalam sahur tadi, kita berbuka nanti sore juga sholat kita masih diberi kesempatan berbuka, tak luput dan tak lepas dari nikmat Allah. Nikmat yang melekat dalam tubuh kita, dikasih pakaian, dikasih semuanya tak lepas dari nikmat Allah SWT yang masih perlu kita tanya kepada kita, apakah kita masih termasuk pada hamba-hamba yang bersyukur? Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Salam pada kita bersama Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ketika kaki beliau bengkak-bengkak karena bertahan berdiri untuk qiyamul lail, beliau menangis dan beliau selalu menjaga ibadah-ibadahnya kepada Allah. Kemudian Aisyah bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosanya Allah? Bukankah engkau termasuk orang yang maksum, orang yang tidak lagi berdosa? Kenapa engkau harus bersusah-susah beribadah seperti itu? Dan kemudian itulah Rasulullah menjawab kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku layak untuk disebut sebagai hamba yang abdan syakur, hamba yang bersyukur? Rasulullah SAW yang begitu diampuni dosanya Allah SWT masih berharap menjadi hamba yang bersyukur dengan cara menguatkan ibadah-ibadahnya sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur dengan mengikuti bagaimana cara Rasulullah SAW menjadi hamba yang bersyukur itu. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran yang kita baca, yang kemudian kita membacanya dianggap sebagai ibadah pada Allah. Di Al-Quran itu di antara definisinya ujungnya adalah dianggap ibadah, dihitung ibadah dengan mentilawatihi, dengan membaca. Dan memang ternyata Al-Quran memang itu mukjizat, maksud mukjizat yang paling besar, mukjizat Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Kita baca, dia menjadi syifa rahmah, jadi benar hati kita, penenang hati kita. Kita nikmati, kita pelajari sampai menjadi mutiara ilmu yang dalam sekali, yang sangat dalam dan sangat luas. Ketika kita pelajarinya, dia memberikan kisah-kisah yang menjadi pelajaran yang berarti bagi kita. Kisah yang sangat utama kita pelajari poin tentang Rasulullah SAW, tentang bapaknya para nabi, bapaknya manusia yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian di tengah itu juga muncul kisah yang mungkin tidak terlalu dominan nabinya,
Yang juga tak luput juga, tak lepas dari pelajaran-pelajaran yang sangat bermakna. Dalam surat Tahrim yang kita baca tadi, dia memunculkan tokoh Nabi juga, bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Nuh. Darballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'atan Nuhin wa imra'atan Lut, dan Nabi Lut. Tapi konsepnya Allah, kalau Nabi Ibrahim bagaimana perjalanan kisah beliau, punya istri Hajar, punya anak Ismail, dan membangun Ka'bah, luar biasa memberikan pelajaran kita. Kemudian kita tentang Nabi Nuh, kita dapat pelajaran Nabi Nuh itu dia pernah membangun kapal, kemudian ada anaknya namanya Kan'an. Yang sisinya bukan profilnya Ismail yang muncul ketika Kan'an sebagai anak Nabi Nuh. Kalau profil Ismail itu adalah anak yang taat, patuh. Jika ditanya oleh bapaknya, wahai anakku, aku bermimpi di malam. Justru hanya disebutkan bermimpi oleh bapaknya Ibrahim. Justru Nabi Ismail menyebutkan, ya abatif al, matukmal, satajudini insyaallah minasabirin. Al-Takiri al-Kalam Nabi Ismail. Nah, ayahnya dia bermimpi, tapi kemudian Ismail macam, wahai bapakku, lakukanlah apa yang disampaikan Allah dan ibu itu, insya Allah aku akan sabar. Padahal mimpinya adalah mimpi bapaknya menyembelihnya. Berbeda dengan Kan'an anak Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh sudah membuat kapal, Nabi Nuh mengajak orang untuk naik ke atas kapalnya, yang saat itu seakan-akan nggak logis membuat kapal dari gunung. Yang oleh Kan'an dikatakan bahwa kami tidak usah naik kapal, katakan kami akan selamat kok dengan naik ke gunung. Ya, ternyata Kan'an justru dihamilkan oleh luapan tsunami saat itu. Yang hanya selamat adalah orang-orang yang naik atas kapal Nabi Nuh. Yang tidak selamat justru istri Nuh dan anak-anaknya. Kaum muslimin Allah, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru, dan cukuplah ini pelajaran bagi kita bahwa tidak ada jaminan punya bapak seorang nabi, istri dan anaknya akan menjadi orang-orang baik, orang-orang yang selamat. Contohnya adalah keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Kaum muslimin Allah, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Berbeda lagi ceritanya tentang bagaimana keluarganya Fir'aun. Yang Fir'aun itu adalah rajanya dosa, rajanya kesyirikan, rajanya dosa yang paling besar adalah syirik, dan rajanya di situ adalah Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Tapi dalam kisah Fir'aun itu muncul kisah keluarga Fir'aun, yaitu istrinya, yang dalam begitu tingginya kemaksiatan kepada Allah SWT suaminya, tapi suami istrinya Fir'aun justru mampu mempertahankan keimanannya. Isqalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Masih sempatnya istri Fir'aun menyembunyikan keimanannya, menguatkan keimanannya, mempertahankan keimanannya, yang sembari dia berdoa, lindungi aku dari Fir'aun, amalan-amalan Fir'aun, wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Sisi yang berbeda dengan keturunan nabi-nabi tadi. Dia sisi dalam lingkungan yang sangat tidak kondusif untuk menjaga keimanan, sangat tidak kondusif. Tapi istrinya Fir'aun mampu mempertahankan keimanannya, mempertahankan ketaatannya, mempertahankan kesolehannya. Kaum muslimin rahimahullah,
wahyu. Yang wahyu ini tidak mesti harus masuk akal. Ketika Allah berkata maka jadi bagaimana Isa terlahir dari ibunda Maryam dan tanpa bapak. Jadi pada itu untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang baik, untuk memiliki keturunan yang baik, kadang-kadang juga tidak mesti pakai logika. Walaupun saat ini kita butuh logika, tapi Al-Quran juga mengajarkan bahwa wahyu, bahwa ilahi kekuatan Allah SWT mengatur segala-galanya, menentukan semuanya. Bagaimana kehadiran Nabi Isa alaihissalam tidak membutuhkan kehadiran seorang bapak, apakah itu soleh bapak tidak soleh. Yang jelas ketika Allah berkehendak bahwa Isa terlahir dari ibundanya Maryam tidak pakai bapak, karena Allah berkehendak demikian. Fanafakhna fihi min ruhina, karena fungsi wahyu maksud saya. Wasadaqa bi kalimati rabbih wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maksudnya Allah, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang soleh, perlu kedekatan kita dengan nilai-nilai ilahiyah. Kaum muslimin Allah, tadi kita sebut bagaimana Nabi Ibrahim, perjalanan Nabi Ibrahim dalam mendapatkan wahyu, mendapatkan kebenaran, sampai risikonya dia dalam perjalanan kebenaran itu harus dibakar. Tapi Al-Quran juga mengajarkan Nabi Ibrahim mendapatkan hidayah itu, perjalanannya pernah Nabi minta, wahai ya Allah, bagaimana caranya supaya aku bisa beriman. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah seperti itu. Kemudian kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu pada Ibrahim, aku pada beriman pada Allah, engkau masih ragu tak? Apa kata Ibrahim? Akan tapi Allah, untuk lihat mana lebih, untuk mana hati yang gue. Sehingga Allah kemudian manja pada Ibrahim itu, ambil sampai ke gulung, potong-potong, cancang-cancang, aduk-aduk gulung itu, kemudian kau bawa ke utara, sebagian bawa ke selatan, ke timur, ke barat, kemudian yakti Allah. Engkau seru, engkau panggil lagi gulung itu. Allah dengan kekuatan Allah SWT akan mendatangkan gulung itu. Begitu cara Allah mengajarkan Nabi Ibrahim, dan begitu perjalanan Nabi Ibrahim dalam mencari hidayahnya. Termasuk ketika Nabi Ibrahim mendapati matahari, mendapati bulan untuk jadikan Tuhannya. Itu Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi orang beriman, dan perjalanan Nabi Ibrahim mengajarkan kita bagaimana mendapatkan keimanan, keyakinan itu memang ada prosesnya. Dan saat ini dunia butuh hal seperti itu. Kaum muslimin ya Allah, bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad SAW memiliki seorang bapak yang mungkin saat itu katakan terjadi keterputusan wahyu, tapi bapaknya namanya Abdullah, dan terkenal Abdullah ini sebagai bapak menjadi orang yang juga baik di tengah masyarakat. Tapi ibu dan Muhammad SAW saat ini masih terjadi keterputusan wahyu. Namanya adalah Aminah, orang yang terpercaya. Tapi orang yang menyusukan Nabi Muhammad SAW bernama Halimatus Sa'diyah. Apa artinya Sa'diyah? Gimana Halimatus Sa'diyah? Orang yang memberikan ketenangan, orang yang membahagiakan. Begitu cara Allah SWT mengajarkan kita orang seperti terpuji. Muhammad namanya artinya terpuji ya. Ahmad artinya terpuji. Terlahir dari seorang bapak yang memang Abdullah, yang memang juga ada hamba Allah. Terlahir dari seorang ibu yang juga Aminah, perempuan yang terpercaya. Iku majar untuk mendapatkan anak yang soleh, keturunan yang soleh dan soleha, juga memerlukan bapak dan ibu yang soleh dan soleha.
Dan itu Rasulullah SAW, melalui Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan cara seperti itu. Kaum muslimin Allah, begitu Al-Quran mengajarkan kita untuk menjalani, melakukan proses-proses yang mungkin juga pendekatan-pendekatan wahyu ilahi, mungkin juga pendekatan-pendekatan rasionalisasi, yang itu semuanya diajarkan, dipadukan melalui Al-Quran Allah SWT. Itu kaum muslimin Allah. Pada kesempatan ini tentu kita ingin memetik pelajaran bahwa generasi kita, anak keturunan kita, lingkungan kita untuk menjadi baik adalah juga bagian dari peran kita untuk merekayasanya. Mari kita sama-sama meningkatkan peran itu dengan memperbaiki lingkungan kita. Saya kurang setuju di depan masjid kita ini ada anak-anak kita justru azan, ada sholat kita jadi mereka masih duduk di situ. Saya tunggu dia. Anak-anak mana? Kalau anak-anak kita orang tuanya, berarti kita punya peran untuk mengajak mereka ke masjid. Tapi kalau ada di antara kita yang minta menjawab seperti itu, tidak melakukan peneguran, tidak mengajaknya, berarti kita termasuk yang menanggung resiko atas tidak melaksanakan tanggung jawab itu. Karena apa? Karena kita diajarkan untuk bertanggung jawab mengajak orang pada kebaikan tadi. Kalau malah pese udah mengambil dosa mulai dari bawah, berarti kita tidak termasuk pada yang diajarkan oleh Al-Quran melalui hal-hal tadi. Kita nabi tadi. Apakah Hawa ingin Hawa rajin puasadi, tapi anak Hawa seperti Kan'an tadi, Kan'an anak Nuh tadi. Alhamdulillah mencari yang cerita tadi itu ada fakta sampai ekor itu mungkin jadi masuk catatan kita bersama pada hari ini. Mari kita mengkoneksikan satunya Pak Sabi RT 101 2 misalnya yang warga kita, bagaimana kita sama-sama berbuat untuk mensolehkan diri kita dan lingkungan kita. Allahumma sholli. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.